Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum analisa kosmetik dan produk pangan yang berjudul penetapan bilangan peroksida uji mutu minyak goreng dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Subur Widodo SSI M.Pharm dan Bapak Apoteker Ahmad Rokiban SSI dengan asisten dosen Kak Ronaldo Adriansyah dan Kak Akbar Rizky Saputra. Halo, nama saya Dinda Amanda dengan NPM 213110023 dari kelas 6B. Minyak goreng merupakan minyak yang dimasak bersama bahan pangan atau dijadikan sebagai medium penghantar panas dalam memasak bahan pangan. Minyak goreng mengandung vitamin A, D, E, dan lemak untuk pembentukan sel serta pertahanan tubuh sehingga minyak goreng bermanfaat bagi kesehatan. Namun, minyak goreng juga dapat berbahaya bagi tubuh yang disebabkan oleh penggunaannya dalam proses memasak seperti pemanasan dengan suhu tinggi agar makanan terasa lebih gurih. Pemanasan suhu tinggi dapat mengoksidasi minyak goreng dan menghasilkan radikal bebas. Minyak goreng yang dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat bila melebihi kadar batas maksimum asam lemak bebas dan bilangan peroksida yang telah ditetapkan akan dapat berdampak bagi kesehatan seperti meningkatnya kolesterol dan penyakit pada jantung. Prinsip penetapan bilangan peroksida ditetapkan dengan cara menimbang sejumlah minyak atau lemak, kemudian dilarutkan dalam alkohol netral, kemudian ditambahkan Ki dalam suasana asam dan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Bilangan peroksida merupakan salah satu senyawa yang dapat menentukan kualitas minyak goreng apabila bilangan peroksida melebihi 1,002 per kg, maka kualitas minyak goreng sudah tidak lagi baik. Angka peroksida menunjukkan ketengian minyak goreng akibat proses oksidasi serta hidrolisis. Metode apa yang digunakan untuk penentuan bilangan peroksida? Metode yang digunakan untuk penentuan bilangan peroksida, penetapan bilangan peroksida dilakukan dengan metode iodometri dengan penambahan asam asetat glasial, isoktan, dan Ki jenuh yang kemudian dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat dengan penambahan indikator amilum 1% sampai warna biru hilang. Metode yang digunakan untuk penentuan bilangan peroksida adalah dengan metode titrasi iodometri. Prosedur pertama pada percobaan ini yang digunakan untuk penentuan bilangan peroksida dari minyak yaitu mengambil 5 gram sampel minyak yang berwujud cair berwarna kuning keemasan dicampur dengan 30 ml larutan CH3COOH kloroform 3:2 yang berwujud cair tidak berwarna dilarutkan hingga sempurna. Cara ini digunakan untuk menentuan bilangan peroksida dalam minyak goreng. Alatnya ada neraca analitik, Erlenmeyer 25 ml, dan buret. Reaksinya ada alkohol 96%, asam asetat, kloroform, Ki1, es larutan natrium tiosulfat 0,1 N, larutan amilum 0,5%. Fungsi dari penambahan kloroform adalah sebagai pelarut karena minyak merupakan kelompok yang masuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di dalam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar misalnya kloroform atau CH3Cl, benzena dan hidrokarbon lainnya. Lemak dan minyak dapat larut dalam pelarut tersebut karena minyak mempunyai polaritas yang sama dengan pelarut tersebut, sedangkan digunakan larutan CH3COOH karena alkali iodida akan bereaksi sempurna dalam larutan bernuansa asam. Cara kerjanya yang pertama ditimbang seksama ditambah 5 gram minyak dimasukkan M tertutup, tambahkan 30 ml campuran pelarut yang di dalamnya ada 20 ml asam asetat, 20 ml alkohol 96% dan 55 ml CH3. Kocok sampai minyak atau lemak larut homogen. Yang ketiga, tambahkan 5 gram Ki, biarkan setengah jam di tempat gelap sambil sering digoyang. Yang keempat, tambahkan 50 ml Aquades. Yang kelima, titrasi dengan larutan baku larutan natrium tiosulfat 0,02 N dengan indikator amilum sampai warna biru hilang. Yang keenam, dilakukan penetapan blanko dengan Aquades sebagai ganti sampel. Molekul-molekul minyak yang mengandung radikal bebas mengalami oksidasi. Kemungkinan radikal ini bereaksi dengan oksigen pembentuk radikal peroksi atau peroksida aktif yang selanjutnya dapat membentuk hiperperoksida bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa yang dengan rantai karbon yang lebih pendek sehingga dapat mengambil hidrogen dari molekul tidak jenuh
lain menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Hal ini dipercepat oleh radiasi tinggi, energi panas, katalis logam, atau enzim. Baik, segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.